Di sini kita bakal bahas soal hewan yang udah melewati checkpoint satu berupa si notochord ini. Terutama ini ya, ada dua ini, ada Cephalochordata sama ada Urochordata. Dua-duanya itu dia udah melewati checkpoint satu, atau dengan kata lain mereka udah punya notochorda dan empat fitur itu ya, empat fitur pada chordata ya. Jadi ada notochorda, ada pharyngeal slit, ada post-anal tail, dan ada dorsal hollow nerve cord-nya ya. Empat itu. Nah, di sini Cephalochordata dulu yang kita bahas. Jadi Cephalochordata itu artinya chordata yang kepalo, punya kepala. Contohnya di sini adalah si lancelet. Saya munculin dulu gambarnya. Nah, ini adalah lancelet ya. Ini bentuknya emang agak agak abstrak karena memang gini ya, tapi dia biasanya disebutnya ikan sih. Ikan-ikan lancelet. Walaupun dia bukan ikan sejati ya, karena ya ini kayak apa gitu. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya kita zoom, kita perbesar, kita bisa ngelihat keempat fitur dari chordata ya, keempat karakteristik dari chordata pada si lancelet ini. Jadi kalau misalnya saya gambar struktur dasarnya itu kurang lebih bakal kayak gini lah. Nah, kurang lebih kayak gini ya struktur dasarnya. Jadi ini persis kayak yang tadi ya, yang kita udah bahas tadi. Yang si chordata primitif ya. Jadi dia udah punya notochordnya di bagian sini. Terus dia juga udah punya jaringan saraf dorsal di bagian sini. Udah ada pharyngeal slit bagian sini dan juga punya post anal tail di sini. Bedanya cuma dia punya ada tentakel-tentakel di bagian mulutnya gitu. Tapi ya kurang lebih gitu, dia punya empat karakteristik dasar. Dia juga bergeraknya dengan cara berenang. Dia ini ekornya bagian sini. Terus dia juga makannya ya kayak tadi. Jadi si air itu lewat sini kan. Air lewat sini bawa partikel makanan, titik-titik ini partikel makanannya diserap, diteruskan ke saluran pencernaannya, sedangkan si airnya dia dibuang melalui si ya pharyngeal slit ini. Kayak gitu kurang lebih. Ini chordata yang paling sederhana banget, makanya dia adanya di bagian bawah sini. Dan di sini dia disebut sebagai chordata yang punya kepala karena dia udah punya ini ya, udah punya notochord, jadi ada sumbu anterior posterior atau sumbu bagian depan anterior. Nah, ini kekecilan nih. Bagian depan itu anterior, lalu bagian belakangnya atau ekornya adalah posterior gitu. Dia udah punya sumbu itu, makanya dia disebut sebagai cephalochordata. Ada bagian depan, ada bagian kepalanya. Itu kurang lebih soal si lancelet atau amphioxus ya. Lalu satu lagi untuk yang ini chordata yang punya notochord ini ada si urochordata atau tunicata. Kita bahas di page selanjutnya. Jadi urochordata itu artinya uro artinya ekor, chordata itu ya chordata. Jadi urochordata, chordata berekor. Contohnya kayak gimana? Kayak si tunicata. Nah, ini adalah tunicata ya. Terus ekornya di sebelah mana ini? Urochordata, chordata berekor tapi nggak ada ekornya. Jadi ini bahkan kayak spons ya, dia bentuknya kayak cawan, ada si bibir gelas dan ada kayak apa ini? Kenapa ini hewan gitu? Kenapa ini chordata berekor? Nah, jadi kayak gini ya. Jadi pada awalnya si tunicata ini bentuknya nggak kayak gini. Jadi kurang lebih saya gambarin dulu siklus hidupnya. Nah, jadi tunicata itu dulu ketika dia masih muda, itu bentuknya nggak kayak gini, tapi kayak gini ya, kayak ini, kayak berudu atau kayak kecebong. Jadi ini adalah tunicata larvanya. Nah, di si larva itu kita bisa melihat dia mirip-mirip sama kayak si ini ya, mirip-mirip sama kayak si lancelet ya. Dan di sini juga kita bisa menemukan keempat karakteristik dari chordata. Ada pharyngeal slitnya di bagian sini, ada saluran pencernaan, ada dorsal nerve cord-nya atau jaringan saraf dorsalnya di bagian sini yang biru-biru, ada notochordanya, juga ada post anal tail ya bagian sini. Tapi ketika dia berkembang dari larva jadi bentuk adultnya atau dewasanya, dia mengalami metamorfosis yang radikal banget gitu. Asalnya dia punya ekor kayak kecebong kayak gini, ada kepalanya, ada bagian badannya, ada ekornya, ada saluran pencernaannya juga. Tapi ketika dewasa, dia justru mirip kayak spons gitu. Jadinya kayak gini kalau bagian dalamnya kita slice, kita potong ya. Jadi di sini ada dua ya. Asalnya kan dia mulut, terus ada anus ya. Ini mulut, ini anus keluar. Nah, di bagian sini mulut dan anusnya juga dia tetap jadi mulut dan anus di bagian sininya ya. Jadi ada ini, ada ini.
Nah, si mulut itu Bang bagian atas di bagian sini nih. Mulutnya biasanya dinamakan sebagai ini, sipon. Ini sipon masuk atau incurrent sipon. Jadi si air-air itu dia masuk-masuk lewat sini. Bawa ya sama ya, kayak bawa ini juga, bawa makan-makanan juga. Lalu dia disaring bagian sini, dicerna, lalu si airnya dan kotorannya itu dibuang lewat si bagian sini atau bagian yang namanya excurrent sipon ya. Buat ya buang air gitu. Airnya kan tadi masuk, sekarang ya dikeluarin gitu sama kotoran-kotorannya yang saya gambar warna hijau-hijau sini gitu. Jadi dia masih tetap punya mulut dan punya anus, tapi dia berubah nama aja jadi incurrensipon dan excurrensipon karena dia kan cuma nyedot, nyaring, buang air, nyedot, nyaring, buang air kayak gitu. Dan dia juga jadinya nggak butuh ekor ya karena dia nggak gerak, dia nempel sama si substratnya yang ini ya, yang karang-karang ini. Jadi gaya hidupnya tuh asalnya kayak kecebong, kayak ikan, kayak si lancelet yang atas ini, tapi ketika dia dewasa, gaya hidupnya jauh sama sekali berubah, jadinya kayak si spons gitu. Dia nempel, cuma nempel di sini, ada air yang lewat bawa-bawa partikel makanan sama dia disedot, disaring, abis itu airnya dibuang gitu. Buang air sama kotoran-kotorannya. Nah, kayak gitu. Nah, itu kenapa si tunicata itu dia termasuk chordata karena ketika dia larva kita bisa menemukan 4 karakteristik khas dari sebuah chordata, tapi ketika dia dewasa dia mengalami metamorfosis yang bentuknya kayak jadi kayak spons gitu, dia berubah bentuk tapi tetap dia masuk chordata karena ya tadi ketika kecil ketika larvanya dia ada 4 sifat khas dari chordata. Kayak gitu kurang lebih buat ini ya, buat Cephalochordata sama Urochordata di yang bagian-bagian sini. Nah, selanjutnya kita udah masuk ke checkpoint selanjutnya ya, yaitu cephalization atau adanya kepala, tengkorak, dan otak. Nah, itu kita bakal bahas di video selanjutnya. Jadi ini bakal saya stop.